Halo adik-adik, selamat datang di channel Easy Course. Channel ini membahas matematika, fisika, dan kimia dengan cara bimbel. Pada video kali ini kita akan bahas mengenai kimia, yaitu materi pada kelas 10, yaitu tentang reaksi redox. Nah adik-adik harus paham betul ya mengenai reaksi redox ini. Kenapa? Karena pada kelas 12 nanti ada yang dinamakan dengan penyetaraan reaksi redox ya. Karena pada materi kimia itu kita harus bisa menyetarakan suatu reaksi supaya kita bisa melangsungkan perhitungan gitu ya, yaitu stoikiometrinya. Dan juga redox ini digunakan pada pembahasan pada materi elektrokimia. Nah, jadi adik-adik harus paham betul mengenai reaksi redox. Pembahasan yang pertama mengenai reaksi redox yaitu tentang bilangan oksidasi. Oke. Nah, apa sih yang dimaksud dengan bilangan oksidasi? Oke, jadi ini sebelum kita bahas tentang ketentuan umumnya, adik-adik harus paham dulu mengenai apa sih bilangan oksidasi. Bilangan oksidasi adalah muatan suatu atom jika elektron ikatan diberikan kepada atom yang keelektronegatifannya lebih besar. Jadi saya singkat aja, bilox ini atau bilangan oksidasi ini adalah muatan suatu atom jika berikatan gitu ya. Oke, untuk ketentuan umum bilox, jadi ada beberapa ketentuan umum yaitu untuk beberapa unsur gitu ya, maksud dari ketentuan umum ini. Karena satu unsur hanya yang saya akan bahas inilah yang memiliki ibaratnya dia bilangan oksidasinya tetap gitu ya. Nah, kan tetapi untuk unsur-unsur lain kadang bisa memiliki lebih dari 2 atau 3 bilangan oksidasi. Dan kita akan mencari untuk pembahasan ini kita akan mencari berapa bilangan oksidasi dari unsur ini, berapa bilangan oksidasi dari unsur ini, gitu biasanya pertanyaannya, oke? Nah, yang pertama, bilangan oksidasi unsur itu sama dengan 0. Nah, adik-adik harus paham dulu ya, perbedaan antara unsur, ion, dan senyawa. Jika saya buat seperti ini, oke, ada O2, ada O2-, dan ada H2O. Nah, ketiga-tiganya ada oksigen, akan tapi berbeda ya. Ini O2, ini adalah unsur ya, yang berupa molekul ya. Partikel terkecilnya adalah molekul. Nah, ini merupakan ion ya, yang ada muatan di atasnya seperti ini, itu adalah ion. Untuk yang seperti ini merupakan senyawa. Oke, adik-adik bedakan ya, apa perbedaan unsur, ion, dan senyawa. Nah, untuk yang pertama, bilangan oksidasi unsur itu pasti sama dengan 0. Oke, kenapa sih sama dengan 0? Misalkan gini nih, ada unsur H2. Saya buat contoh di sini H2. Nah, jika ditanya berapakah bilangan oksidasi dari H2 itu sama dengan 0. Kenapa? Karena H2 itu soal gambar seperti ini. H dengan H tidak ada gaya, atau saya anggap aja tidak ada elektron yang tertarik ya, baik ke H yang pertama atau H yang kedua. Jadi karena tidak ada elektron yang tertarik tersebut, maka tidak ada perbedaan elektronegatifan, maka biloxnya sama dengan 0 ya, karena H2 ini juga unsur. Kalau ditanya berapakah bilangan oksidasi dari Na? Nah, Na ini merupakan unsur. Nah, biloxnya pasti sama dengan 0. Oke, pokoknya semua unsur biloxnya sama dengan 0. Yang kedua adalah bilangan oksidasi dari hidrogen itu sama dengan positif 1 ya, atau 1. Nah, kecuali pada senyawa hidrida logam. Oke. Nah, bilangan oksidasi H yang saya maksud di sini itu dalam bentuk senyawa ya. Oke, dalam bentuk senyawa itu pasti bilangan oksidasinya sama dengan 1. Kecuali pada senyawa hidrida logam. Apa sih hidrida logam ini? Nah, hidrida logam ini adalah senyawa yang hidrogennya berikatan dengan logam. Oke, logam udah kita bahas ya sebelumnya. Ya, apa saja logam-logam tersebut, oke? Jadi jika misalkan si hidrogen ini berikatan logam, dia tidak lagi positif 1, melainkan menjadi negatif 1. Saya buat contoh. Misalkan ada senyawa HCl. Oke, di sini ada HCl, hidrogen klorida atau asam klorida. Jika ditanyakan berapakah bilangan oksidasi dari Cl, oke, kita bisa nyari ya. Oke, sebelum saya bahas ke situ, kita loncat dulu ya ke yang poin ini. Total bilangan oksidasi dalam senyawa itu sama dengan 0, oke?
Ini kita juga harus bahas sebelumnya ya harusnya. Oke, nah maksudnya saya seperti ini, karena bilangan oksidasi hidrogen sama dengan 1 ya, sesuai dengan ketentuan yang di atas. Nah, total dari bilangan oksidasi kedua unsur ini, oke, itu harus sama dengan 0. 1, ini kalau saya jabarkan, bilangan oksidasi hidrogen ditambah bilangan oksidasi dari Cl itu harus sama dengan 0. Nah, karena bilangan oksidasi hidrogen itu ketentuannya sudah 1, ditambah bilangan oksidasi Cl sama dengan 0, maka dari sini kita bisa menghitung bahwa bilangan oksidasi Cl itu sama dengan negatif 1 gitu ya. Oke, kecuali misalkan seperti ini, ada lagi NaH. Oke, Na di sini ini adalah logam ya. Tahu dari mana sih logam gitu ya? Biasanya logam itu berakhiran Na adalah natrium berakhiran berarti dia logam. Ini adalah senyawa hidrida logam. Oke, jika dihitung bilangan oksidasi Na ditambah bilangan oksidasi hidrogen itu sama dengan 0. Nah, karena ini hidrogennya itu merupakan terdapat pada senyawa hidrida logam, maka bilangan oksidasinya adalah -1 ya. Karena bilangan oksidasi Na tambah -1 sama dengan 0, maka bilangan oksidasi Na sama dengan positif 1. Nah, itu dia, oke? Jadi bisa lihat perbedaannya ya. Kalau di sini kan bilangan oksidasi hidrogennya 1 untuk senyawa yang bukan hidrida logam. Untuk hidrida logam itu bilangan oksidasinya adalah negatif 1. Ketentuan yang berikutnya untuk unsur oksigen ya. Oke, bilangan oksidasi oksigen pada senyawa itu umumnya negatif 2, pasti negatif 2, oke? Kecuali pada senyawa peroksida dan superoksida. Jika pada senyawa peroksida dia negatif 1, jika pada senyawa superoksida sama dengan negatif setengah. Contoh senyawa peroksida di sini misalkan seperti H2O2, Na2O2. Nah, seperti ini ya. Kalau superoksida itu contohnya adalah KO2. Oke. Nah, gimana sih cara membedakan kapan dia negatif 2, kapan dia negatif 1, kapan dia bernilai negatif setengah? Oke, adik-adik, untuk bilangan oksidasi sama dengan negatif 2 itu berada di oksida. Oke, untuk oksida itu biloxnya saya buat seperti ini sama dengan negatif 2. Cirinya apa sih? Nah, cirinya adalah anionnya merupakan O2-. Oke. Untuk peroksida yang bilangan oksidasinya sama dengan negatif 1, itu anionnya adalah O-. Oke. Yang terakhir untuk superoksida. Oke, superoksida. Nah, ini yang bilangan oksidasinya negatif setengah. Itu terdapat di senyawa superoksida atau 2-. Oke. Contohnya nih, misalkan yuk kita buktikan untuk senyawa H2O. Oke, ini adalah bukan senyawa peroksida dan bukan senyawa superoksida ya. Biasanya diketahui di soal nih. Disebutkan namanya adalah senyawa peroksida gitu, atau namanya adalah senyawa superoksida. Jadi kita langsung tahu, oke, biasanya. Oke, kita lihat di sini apakah benar ya? Kita bisa buktikan apakah benar bilangan oksidasi H di sini positif 1 dan oksigen itu negatif 2. Oke, bisa kita ambil gini. Kita lihat di sini ada berapa hidrogen? Ada 2 ya. Berarti 2 dikali bilangan oksidasi hidrogen ditambah 1 kali bilangan oksidasi oksigen itu harus sama dengan 0. Oke, bilangan oksidasi hidrogen itu 1 ya, berarti 2 kali 1 ya 2. Oke, ditambah bilangan oksidasi oksigen sama dengan 0, maka bilangan oksidasi oksigen itu sama dengan negatif 2. Terbukti ya. Kalau adik-adik mau masukkan yang diketahuinya adalah oksigen yang negatif 2, pasti adik-adik bisa mendapatkan hidrogennya itu positif 1 bilangan oksidasinya. Nah, gitu dia. Nah, adik-adik untuk mencari bilangan oksidasi ini jangan lupa dikalikan dengan jumlah atomnya, jangan lupa dikalikan dengan jumlah unsurnya gitu ya. Karena di sini hidrogen ada 2, maka kita buat 2 kali bilox H. Oke. Kalau misalkan di sini hidrogen oksigen ada 4, adik harus begini, 4 kali bilangan oksidasi O gitu, oke?
Berikutnya, yang keempat, bilangan oksidasi logam golongan utama itu sama dengan golongannya. Oke, untuk khusus logam utama. Jadi logam transisi tidak ya. Karena logam transisi itu ada banyak, satu unsur itu memiliki banyak bilangan oksidasi. Jadi kita nggak bisa buat itu jadi ketentuan umum. Oke. Nah, yang pertama golongan 1A, oke, ya bilangan oksidasinya positif 1 gitu. Golongan 2A, ya bilangan oksidasinya positif 2. Untuk aluminium yang golongan 3A, ya udah bilangan oksidasinya positif 3. Tambah lagi Zn ya. Ini saya buat ketentuan aja, tambahan sedikit. Khusus Zn ini adalah logam transisi, namun hanya memiliki satu biloks, yaitu positif 2. Bisa dihafalkan juga. Oke, selanjutnya untuk bilangan oksidasi F fluorin itu sama dengan negatif 1, itu sudah pasti ya. Nah, ini kan golongan 7 ya, ada F, Cl, Bri. Oke, F ini adalah unsur yang memiliki keelektronegatifan tertinggi, jadi dia pasti negatif 1. Mau dipasangkan dengan unsur manapun, dia pasti bilangan oksidasinya negatif 1. Nah, untuk ClBri, oke, untuk ClBri jika dia berikatan dengan senyawa, oke, saya tambahkan aja, sebenarnya ini jarang dibahas ya, saya hanya tambahkan aja, jika berikatan dengan senyawa, jika berikatan dengan unsur selain oksigen, nitrogen, dan fluorin, oke, jika berikatan dengan unsur selain oksigen, nitrogen, dan fluorin, itu biasanya dia biloksnya sama dengan negatif 1. Oke, jadi adik-adik lihat, jika ada senyawa, ada Cl-nya, tapi nggak ada oksigennya, itu pasti biloksnya negatif 1. Kalau ada oksigen, nitrogen, atau F, ini F ya, itu bilang oksidasinya bukan -1 lagi. Maksudnya seperti ini, misalkan ada senyawa NaClO4. Nah, adik-adik lihat di sini, Cl-nya berikatan dengan oksigen. Dia tuh melakukan ikatan dengan oksigen. Berarti biloks dia bukan lagi negatif 1, melainkan dia yang jadi dicari. Kita harus hitung berapa dia. Oke? Kecuali kalau misalkan seperti ini, NaCl. Oke, kita lihat ya, Cl di sini tidak berikatan dengan oksigen, nitrogen, dan fluorin. Maka kita pastikan bahwa Cl di sini biloksnya adalah negatif 1. Oke? Selanjutnya, yang tadi saya bahas, total biloks dalam senyawa itu sama dengan 0. Selanjutnya, bilangan oksidasi ion itu sama dengan muatannya. Oke? Ini maksud saya seperti ini. Misalkan ada Cu2 positif. Tanya nih, biloks Cu-nya berapa? Ya udah lihat aja muatannya nih, positif 2 kan? Ya udah biloksnya sama dengan positif 2. Selanjutnya misalkan ada lagi S2-. Berapa nih biloksnya? Oke, kita lihat aja nih muatannya kan 2-. Jadi biloksnya adalah negatif 2. Oke, itu jika ion. Nah, adik-adik ini dia ketentuan-ketentuan umum biloks. Jadi ini harus dihafalkan ya, unsur-unsur ini harus dihafalkan, karena nanti ini yang akan jadi patokan kita untuk mencari bilangan oksidasi dari unsur-unsur lainnya. Oke, mari kita bahas soal. Oke, soal yang pertama, tentukan bilangan oksidasi unsur yang digaris bawahi. Oke, jadi bentuk soalnya biasanya seperti ini. Oke, nah karena kan hidrogen oksigen itu sudah pasti, jadi kita akan cari nih CS-nya. Jadi adik-adik kadang kalau saya tidak menuliskan garis bawah di sini, oke, jadi adik-adik harus tahu kira-kira mana sih yang akan ditanyakan pada soal ini gitu. Karena adik-adik harus sudah hafal gitu ya bilangan oksidasi yang saya berikan tadi, ketentuan umum tadi. Oke, kita lihat yang pertama. Untuk A. Oke, jadi untuk mengerjakan soal seperti ini sebenarnya bisa dilakukan dengan cepat, tapi saya akan buat poin A, B, C, D, E, F saya akan buat dengan cara yang cepat. Oke, untuk yang A kita lihat ya, kita jabarkan unsur-unsurnya. Ada 2 hidrogen, berarti 2 dikali biloks H. Saya buat gini aja ya, ada ngerti artinya nih biloks H. Oke, ditambah 1 dikali biloks S. Oke, kita buat aja S karena S nya hanya ada 1 di sini, ditambahkan 4 dikali bilangan oksidasi oksigen itu sama dengan 0. Oke, saya buat gini aja supaya nggak bingung ya, itu artinya 0 bukan O. Nah, hidrogen pada senyawa itu pasti
positif 1 ya, kecuali kan tadi hidrologam, ini bukan hidrologam. Oke, pasti 1. Berarti 2 dikalikan 1 yaitu 2, ditambah bilangan oksidasi sulfur yang kita cari, ditambah oksigen itu berapa bilosnya? Min 2 ya, berarti 4 kali min 2 itu min 8. Sama dengan 0. Oke. 2 tambah min 8 adalah min 6. Oke, kita pindahkan min 6-nya ke sebelah kanan, berarti jadi positif ya. Maka biaya oksidasi dari sulfur adalah positif 6. Gitu ya cara mencarinya. Oke, lanjut yang B. Cr2O72 min. Oke, berarti 2 dikali bilos Cr. Ini Cr yang kita cari ya. Oke, jangan lupa kali 2 karena caranya ada 2 nih. Ditambah 7 dikali bilangan oksidasi oksigen. Selanjutnya sama dengan, oke, jika tadi kita kan buat sama dengan 0, karena kan ketentuan umum saya bahas tadi sebelumnya adalah total bilos dalam senyawa itu sama dengan 0. Oke, jika dalam senyawa. Namun ini merupakan ion, maka dia sama dengan muatannya yaitu min 2. Oke, jadi kalau ada muatan seperti ini, kita buat ini sama dengan muatannya. Jika tidak ada muatannya seperti H2SO4, kita buat sama dengan 0. Oke, paham ya? Maka 2 dikali bilos Cr ditambah, oke, bilangan oksidasi oksigen adalah min 2. Berarti 7 kali min 2 adalah min 14. Sama dengan min 2. Oke, maka 2 kali Cr, kita pindahkan min 14 ke sebelah kanan jadi positif ya. 14 tambah min 2 adalah 12. Oke. Selanjutnya untuk Cr, 1 atom Cr itu berapa bilosnya? Berarti jangan lupa dibagi. 12 bagi 2 yaitu 6. Nah, gitu dia. Maka bilangan oksidasi atom Cr adalah 6. Selanjutnya C, aluminium ya. Oke. Aluminium fosfat maksudnya, berarti fosfat yang cari. Oke. Berarti di sini bilangan oksidasi Al ditambah bilangan oksidasi fosfat ditambah bilangan oksidasi oksigen dikali 4. Ya, karena oksigen ada 4 itu sama dengan 0. Oke, bukan muatannya karena nggak ada muatan ya. Nah, aluminium adalah golongan 3A. Oke, dia merupakan logam golongan utama. Berarti dia positif 3. Oke, karena dia golongan 3A. Ditambah P yang dicari ya, ditambah lagi bilangan oksidasi oksigen itu min 2. Oke, 4 kali min 2 adalah min 8. Sama dengan 0. Oke, selanjutnya 3 ditambah min 8 berapa? Min 5. Oke. Sama dengan 0. Kita pindahkan min 5 ke sebelah kanan, maka bilangan oksidasi dari fosfat adalah positif 5. Nah, ini dia cara mencari bilosnya. Oke. Untuk D, E, F saya akan bahas dengan cara yang cepat. Baik, untuk D, oke, saya buat di sini HCl. Senyawa ya, berarti ini sama dengan 0. Intinya adalah Cl-nya. Gini cara cepatnya nih. Hidrogen ke positif 1. Oke. Maka di sini Cl-nya pasti negatif 1 karena positif 1 tambah berapa hasilnya 0, berarti negatif 1. Selesai ya. Untuk E, HClO4. Oke, boleh dibuat seperti ini. Oke, boleh juga dibuat agak rapat, juga nggak apa-apa, supaya tidak membingungkan saja. Saya buat seperti ini ya. Oke, kita buat bilangan oksidasi aslinya di atas. Hidrogen kan 1 nih, oksigen kan min 2. Oke, kita kalikan bilangan oksidasi ini dengan jumlah atomnya. Karena H di sini 1, kita tambahkan sini 1. Oke, di sini oksigen 4 kan, berarti min 2 kali 4 min 8. Oke, ini hasilnya 1 tambah min 8 itu min 7. Berapa tambah min 7 hasilnya 0, berarti sini positif 7. Maka bilangan oksidasi Cl adalah positif 7. Jadi adik-adik buat bilangan oksidasi aslinya itu di atas ya. Yang di bawah itu untuk hasil pengalian dengan jumlah atomnya. Oke. Selanjutnya untuk F, Na2S2O3. Ini pastikan sama dengan 0 ya, karena merupakan senyawa bukan ion. Kalau ion begini buatnya sesuai muatannya, sama yang kayak B tadi ya, sama. Oke, natrium bilosnya adalah positif 1, oksigen adalah min 2. Yuk kita kalikan. Tahu dari mana sih natrium itu positif 1 gitu ya? Oke, adik-adik ingat ya bahwa natrium itu golongan 1A. Maka bilosnya adalah positif 1. Oke, kalikan bilos ini dengan jumlah atomnya. Positif 1 kali 2 adalah positif 2.
Min 2 kali 3 adalah min 6. Oke, 2 tambah min 6 adalah min 4 ya. Berapa tambah min 4 hasilnya 0, berarti 4. Oke, nah sekarang karena S di sini ada 2, ya, yang dicari itu pasti bilos satu unsur ya, kayak satu atom, satu unsur. Bukan, ini kan karena 2 nih, jadi kita harus bagi dulu nih, 4 bagi 2 yaitu positif 2. Nah gitu ya. Maka bilangan oksidasi dari sulfur adalah positif 2. Oke, kita bawa sini aja biar nggak bingung. Inilah positif 2 untuk S-nya. Nah, adik-adik, saya bisa ajarkan lagi dengan cara seperti ini. Jika adik-adik sudah mahir untuk mengionisasikan ya, HCl itu kan jika diionisasikan tuh menjadi H positif tambah Cl min. Maka di sini hanya adalah positif 1, Cl-nya negatif 1 ya, sesuai dengan muatannya. Gitu. Contohnya lagi HClO4. Ini adalah asam perklorat ya. Jika diionisasikan kan H plus tambah ClO4 min. Oke, H di sini positif 1. Oke, untuk oksigen sama dengan cara yang tadi ya, min 2 kali 4 min 8. Berapa tambah min 8 hasilnya min 1. Ini muatannya dilihat ya, adalah positif 7 gitu. Jika adik-adik sudah mahir boleh dengan cara ini. Kalau saya sih lebih suka cara ini aja. Contohnya lagi Na2S2O3 kan jika diionisasikan menjadi 2Na positif ditambah S2O3 2 min. Oke, Na di sini positif 1 ya, sesuai dengan muatannya. Oh, ini nggak pernah mengaruh ya koefisiennya. Koefisien tidak berpengaruh dalam perhitungan biologi ya adik-adik. Yang berpengaruh itu indeks ini, jumlah atomnya ya. Oke, oksigen kan min 2 ya. Min 2 kali 3 adalah min 6. Oke, berapa tambah min 6 hasilnya min 2. Ya, oke, lihat di sini ya. Berarti positif 4. Maka di sini 4 bagi 2 adalah positif 2. Maka bilos S-nya adalah positif 2. Oke, nah itu dia membahas mengenai menentukan nilai bilos, jumlah bilos gitu ya, untuk masing-masing unsur. Berikutnya kita akan bahas mengenai konsep dasar dari redoks atau reduksi dan oksidasi. Oke, sebelum saya bahas mengenai konsep dasar dari redoks, saya ingin tambahkan dulu ya mengenai peringkat keelektronegatifan. Oke, peringkat keelektronegatifan ini bisa digunakan untuk mencari berapakah nilai bilangan oksidasi suatu unsur. Dan saya lebih suka cara ini terkhusus jika soalnya itu merupakan senyawa hidrokarbon. Oke, kadang karbon ini dia memiliki banyak bilos gitu ya, maksudnya bilos yang berbeda-beda tergantung dia berikatan dengan apa gitu. Nanti saya akan jelaskan, oke, supaya adik-adik nggak bingung. Nah, peringkat keelektronegatifan ini disusun berdasarkan unsur yang keelektronegatifan lebih rendah sampai ke yang paling besar. Oke, adik-adik bisa lihat di sini bahwa yang memiliki peringkat keelektronegatifan terbesar adalah fluorin. Berarti dia tuh, oke, saya akan bahas tentang keelektronegatifan sedikit. Keelektronegatifan itu adalah kemampuan suatu unsur untuk menarik elektron. Jadi si F ini punya kemampuan yang sangat besar, yang paling besar di antara unsur-unsur lainnya. Oke, jadi ini adik-adik hafalkan. Saya bisa menghafal begini: logam HPCS, IBrCl, NOF gitu ya. HPCS, oke, ingat HPCS. Lalu adik-adik ingat urutan dari bawah ke atas untuk logam golongan 7, untuk golongan 7A yaitu dari BrCl, IBrCl gitu ya, dari bawah ke atas, lalu NOF, oke, NOF, NOF. Nah, jadi saya akan bahas dengan cara ini soal yang tadi kita bahas gitu ya, untuk A dan B dulu khususnya. Yang pertama kan untuk yang A tadi kita bahas H2SO4. Tapi kalau adik-adik mau bahas ini, mau menggunakan cara ini, adik-adik harus paham mengenai struktur Lewis, oke, Lewis yang sudah kita bahas sebelumnya ya, kalau misalkan dalam ikatan kimia. Kalau H2SO4 kan gini ya gambarnya. Oke, kurang lebih seperti ini gambarnya. Ini adalah H2SO4. Oke, kita bisa mencari berapakah bilangan oksidasi si S-nya, O-nya, H-nya gitu ya, hanya berdasarkan peringkat keelektronegatifan ini. Oke, saya ganti warna supaya nggak bingung. Oke, sekarang kita lihat antara H dengan O. Siapakah yang lebih elektronegatif? Kita
kita lihat urutannya apa ya, elektronegatif adalah O ya, maka elektron dari H itu akan tertarik ke oksigen. Oke, karena sudah tertarik sebanyak 1 ke oksigen, maka ini akan bermuatan positif 1. Sedangkan oksigen menjadi negatif 1 ya, karena tertarik dari si hidrogen. Selanjutnya, antara oksigen dengan S, dengan sulfur, kita lihat siapa yang lebih elektronegatif. Yaitu oksigen juga ya, maka elektronnya akan tertarik ke oksigen juga. 1 ya yang tertarik, berarti sini -1, ini menjadi positif 1. Sehingga total dari oksigen ini -1 tambah -1, total bilosnya adalah -2. Ini dia. Oke? Nah, jadi -2 tuh dari situ gitu, karena ada 2 elektron yang tertarik ke dia tentunya sebanyak 2. Selanjutnya, antara S dengan O lagi ya. Oke, lebih elektronegatif adalah oksigen ya, berarti ini tertarik 2 ke sana, karena kan garisnya ikatan rangkap ya, ada 2. Tarik 2, karena dia ketarik 2, berarti dia muatannya pun negatif 2. Nah, ini ketarik 2 nih, karena dia ketarik 2 ke sana, jadi bermuatan positif 2, oke. Oke, belum selesai ya untuk S. S dengan O juga tertarik ke sana, -1, berarti sini positif 1. S juga dengan O tertarik ke oksigen, ini jadi -2, ini positif 2. Oke adik-adik, kalau mau mencari sulfurnya aja, kita bisa langsung hitung ya. 1 tambah 2 tambah 1 tambah 2 adalah positif 6. Maka bilangan oksidasi dari S-nya adalah positif 6. Oke, bisa dicari dengan cara seperti itu. Nah, kalau dilanjut ya, ini juga ini menjadi -2, di positif 1. Nah, gitu dia untuk kalau misalkan peringkat keelektronegatifan. Oke, berikutnya yang B yaitu Cr2O7 2- ya adik-adik. Nah, gambar struktur dari ion dikromat, ini namanya ion dikromat ya. Saya gambarkan di sini. Cr. Oke, adik-adik banyak berlatih aja ya untuk menggambar struktur lewinya. Oke, ini -2 ya. Di sini ada min. Oke. Nanti adik lihat berapakah bilox dari Cr-nya. Oke. Saya ganti warna dulu. Nah, antara Cr dengan O siapa yang lebih elektronegatif? Loh, Cr nggak ada nih di sini ya Om. Ada dong ya kan. Elektronnya akan tertarik ke oksigen. Oke. Jadi di sini muatan tambahan jadi -1. Nah, di sini -1 tambah -1, maka oksigen di sini muatannya biloxnya adalah -2. Cr di sini adalah menjadi positif 1 karena tertarik. Ini tertarik sebanyak 2, berarti sini positif 2. Saya bulat-bulatin biar nggak bingung. Ini tertarik 1, berarti sini positif 1. Cr di sini oke, tertarik berarti sini positif 2. Sehingga kalau adik-adik hitung, Cr di sini biloxnya adalah positif 6. Oke, sesuai ya dengan yang tadi kita hitung. Oke ya. Nah, kalau adik-adik hitung di sini juga, ini juga sama nih, pasti positif 6. Oke, yang berikutnya, nah ini saya masuk dengan senyawa hidrokarbon. Nah, ketika ada senyawa hidrokarbon seperti ini, saya lebih suka menggunakan cara peringkat keelektronegatifan. Nah, adik-adik, kita jabarkan dulu ya, kenapa di sini CH3 nih. Kita jabarin dulu, saya akan buat gambar ulang. Oke, CH3 itu artinya ada karbon mengikat 3 hidrogen seperti ini. Selanjutnya ada C lagi dengan H, di bawahnya dia mengikat Cl, lalu dia ikat C, kata rangkap 2 dengan oksigen, diikat O dengan H. Nah, terkadang C di sini tuh bisa berbeda-beda biloxnya, jadi nggak sama ya. Berbeda dengan Cr2O7 tadi, itu pasti Cr yang sama. Nah, pada senyawa hidrokarbon tergantung dia ikat apa dulu gitu, oke? Nah, mari kita lihat. Saya ganti warna. Oke, karbon di sini. Jadi ini pertanyaannya adalah tentukanlah berapa bilangan oksidasi dari karbon dari atom C, oke? Nah, C di sini dengan H di sini. Siapa lebih elektronegatif? Kita lihat, yang lebih elektronegatif adalah C. Berarti dia tertarik ke sini. 1, 2, 3, langsung aja ya, karena ada 3. Maka di sini -3, karena tertarik elektronnya ada 3. Loh, ini gimana C dengan C? Gak ada perbedaan elektronegatifan, jadi tidak ada tarik elektron, oke?
H di sini positif 1, ini positif 1, ini positif 1. Selanjutnya C di sini ya. Hidrogennya kan pasti tertarik ke karbon ya. Nah, selanjutnya karena sini tertarik ke karbon 1, jadi ini maaf, ini negatif 1 ya. Saya tulis ini aja. Ntar saya hapus dulu. Oke. Nah, ini negatif 1. Nah, antara C dengan Cl, siapa lebih elektronegatif? Lihat ya. Yang lebih elektronegatif adalah Cl. Berarti tertariknya ke Cl. Berarti di sini dia positif 1. Nah, min 1 tambah positif 1 berapa? 0. Jadi ini bilosnya sama dengan 0. Oke? Cl di sini jadi min 1. Selanjutnya, C di sini dengan oksigen siapa lebih elektronegatif? Lihat ya, yang lebih elektronegatif adalah oksigen. Berarti ketariknya ke oksigen. I2. Di sini min 2. Ini positif 2. Juga seperti itu, tertariknya ke oksigen. Min 1. Ini jadi positif 1. Maka karbon di sini bilosnya berapa? Positif 3. Nah, jadi beda-beda semua ya. Kita anggap ini C yang pertama, ini C yang kedua, ini C yang ketiga. C yang pertama itu bilosnya negatif 3. C yang kedua itu bilosnya adalah 0. C yang ketiga nilainya adalah positif 3. Nah, seperti itu ya adik-adik untuk mengerjakan dengan cara peringkat elektronegatifan ini. Hanya adik-adik khusus hafalkan ini aja ya. Tapi adik-adik kalau mau mengerjakan soal ini harus tahu strukturnya gimana, gambarnya, menggambar seperti ini maksud saya ya. Oke, kita lanjutin yang berikutnya. Baik, yang berikutnya kita akan mencari nilai maksimum dan minimum bilangan oksidasi suatu unsur. Nah, jadi walaupun ada beberapa unsur memiliki banyak bilangan oksidasi, akan tetapi dia memiliki batas atas dan batas bawah ya, nilai bilosnya, atau dia memiliki nilai maksimum dan nilai minimumnya. Oke. Nah, dibagi menjadi dua, beda logam, beda non logam ya adik-adik. Untuk logam, nilai maksimumnya, bilos maksimumnya maksudnya ya, itu adalah golongannya. Misalkan untuk Ca ya, Ca itu kan golongan 2, berarti maksimum bilosnya itu positif 2. Nah, seperti itu. Atau misalkan seperti ada mangan ya, Mn. Mn itu golongan 7B. Maka dia memiliki nilai bilos maksimum itu sebesar positif 7. Nah, untuk nilai minimum bilos minimum dari suatu logam itu adalah 0. Ya, jadi tidak ada logam yang memiliki bilangan oksidasi yaitu yang di bawah 0 atau bernilai negatif, itu nggak ada. Karena paling kecil itu pasti 0 semua logam. Berikutnya untuk non-logam. Nah, untuk non-logam, nilai maksimum bilosnya itu adalah golongannya juga ya. Itu nilai maksimum adalah golongannya. Nah, untuk nilai minimum, berbeda dengan logam adalah untuk nilai minimum ya, golongan dikurang 8. Itu nilai minimumnya. Contohnya nih Cl. Cl itu memiliki bilangan oksidasi maksimal itu positif 7 karena dia golongan 7 ya, sesuai dengan ini. Nah, nilai minimumnya atau bilos minimumnya itu adalah golongan kurang 8 karena dia golongan 7, berarti 7 kurang 8 itu negatif 1. Jadi gak ada ya Cl yang bilosnya min 2, min 3 dan seterusnya, karena dia itu paling kecil adalah min 1. Nah, itu dia untuk mencari nilai maksimum dan minimum. Nah, ini berguna kemana sih? Saya akan bahas nanti kegunaan dari nilai maksimum dan minimum ini untuk autoredox ya. Jadi nanti biasanya ada pertanyaan manakah di bawah ini yang bisa mengalami autoredox. Jadi kita harus mengetahui nilai maksimum dan minimumnya. Nah, selanjutnya nanti kita akan bahas di soal. Baik, soal yang pertama dari UMPTN tahun 95. Unsur yang dapat menunjukkan bilangan oksidasi paling positif dalam senyawa adalah, ini berkaitan dengan yang tadi kita bahas mengenai nilai maksimal dan nilai minimal dari suatu bilos suatu unsur ya. Jadi kalau bisa mencari manakah yang bilangan oksidasinya paling positif, berarti itu lebih mengarah ke bilos maksimalnya. Karena baik logam dan non logam itu
nilai maksimalnya adalah golongannya, oke, bilox maksimal adalah golongannya, berarti kita tinggal cari golongan yang paling besar dari sini. Oke, oksigen itu adalah golongan 4A ya. Golongan 6A, maaf. Ini adalah golongan 6A. Belerang itu adalah golongan 6A. Nitrogen golongan 5A. Karbon golongan 4A. Dan klorin adalah golongan 7A. Maka yang paling positif, yang dapat menunjukkan bilangan oksidasi paling positif adalah D ya, klorin. Jadi dia bisa menunjukkan bilox positif 7 yang paling besar, yang paling positif. Oke, next. Contoh soal yang kedua, bilangan oksidasi H yang sama dengan -1 terdapat pada senyawa. Oke, saya sudah katakan bahwa bilangan oksidasi dari H itu umumnya positif 1 ya. Akan tetapi jika pada senyawa hidrida logam dia -1. Oke, hidrida logam. Nah, saya udah bahas hidrida logam itu apa? Ketika hidrogen berikatan dengan suatu logam. Ciri dari logam, oke, cara cepatnya akhirannya biasanya adalah Oke, walaupun tidak semua, tapi biasanya dia berakhiran Oke, nah di sini hidrogen berikatan dengan N adalah nitrogen, bukan ya? Di sini hidrogen berikatan dengan C adalah karbon, bukan? Oke, di sini ada HF, fluorin, ya, oke, bukan. Terus di sini H berikatan dengan Ba yaitu barium. Oke, akhirannya ya. Berarti jawaban yang benar adalah D. Oke, di sini bilangan oksidasi dari H itu akan sama dengan -1. Soal nomor 3, atom oksigen dengan bilangan oksidasi positif 2 terdapat pada senyawa. Oke, tadi saya sebelumnya udah bahas tentang bilangan oksidasi oksigen ya. Itu ada -2, -1, dan -setengah. Saya tidak menyinggung sedikit pun tentang positif 2. Oke. Nah, kapankah dia bisa memiliki bilangan oksidasi positif 2? Adik-adik ingat lagi tentang peringkat keelektronegatifan ya. Logam. Oke. Lalu HPCS. Lalu IBrCl. Selanjutnya NOF. Oke, kapan dia memiliki bilangan oksidasi sama dengan 2? Ketika dia berikatan dengan unsur yang lebih elektronegatif. Jadi kekuatan untuk menarik elektron itu lebih kuat dia gitu ya. Kita lihat di sini siapa yang lebih kuat daripada oksigen, yaitu fluorin ya. Jadi ketika dia berikatan dengan fluorin, dia tidak memiliki bilangan oksidasi yang bernilai negatif lagi, melainkan menjadi bernilai positif. Maka jawaban yang tepat adalah B. Soal yang keempat, bilangan oksidasi unsur belerang pada senyawa asam pirosulfat, atau H2S2O7. Terus gini, kita akan gunakan cara cepatnya adik-adik. Kita buat bilangan oksidasi aslinya di atas, H adalah positif 1, kalikan dengan 2 ya, menjadi positif 2. Jadi yang bawah ini itu hasil kali bilox dengan jumlah atom. Selanjutnya untuk oksigen itu -2 kali 7 -14. 2 tambah -14 itu berapa? -12 ya. Berarti kalau hasilnya -12 kebalikannya adalah 12. Karena hasil mereka harus sama dengan 0. Ya kan? 2 tambah 12 kurang 14 itu hasilnya adalah 0. Jadi kalau dikejumlahkan hasilnya berapa? Tinggal buat tanda kebalikannya. Asalkan ini bukan suatu senyawa, bukan ion ya, ini kan senyawa. Maka nih hasilnya sama dengan 0. Kalau misalkan ion, ini bukan tidak sama dengan 0. Jadi hitung seperti contoh-contoh soal yang sebelumnya. Untuk sulfur berarti 12 bagi 2 positif 6. Jangan lupa ya dibagikan dengan jumlah atomnya. Maka jawaban tepat adalah E. Contoh soal yang terakhir, formalin dapat digunakan sebagai pengawet preparat biologi. Formalin memiliki rumus struktur seperti berikut. Berapakah bilangan oksidasi atom karbon? Ini dengan cara peringkat keelektronegatifan ya. Langsung aja. Antara C dengan O, siapa lebih elektronegatif? Oksigen. Maka akan ketarik ke oksigen sebanyak 2, ini jadi -2. Maka C di sini adalah positif 2. Antara C dengan H, siapa lebih elektronegatif? C ya. Berarti ini ketarik 1, -1, ketarik 1 lagi, ini -1. Maka H di sini menjadi positif 1, ini juga menjadi positif 1. Maka total dari bilox C, -1 tambah 2 itu sama dengan 0. Nah, ini dia jawabannya.
Sekian untuk video part yang pertama. Berikutnya kita akan bahas lagi tentang redox ya, tentang konsep reaksi redox dan autoredox. Oke, terima kasih.